Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Janji Temu Podcast. Kali ini guest speaker kita adalah Dias Aryo Wibowo. Dia ini teman saya dari SMA ya. Nah, udah Ya. masih lumayan sering keep in touch sampai sekarang. Oke, saya hai sama ke pendengar dan penonton. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak, Wen? Kenapa? Gue punya sebutan buat penonton Apa lu. tuh? TJ. Wes, kenapa TJ? Kan JT harusnya. JT seharusnya ya. Jadi TJ TJ. gue. Soalnya JT susah JT ya. susah ya. Harusnya ini Nggak aja apa-apa. sih para jamuers, jamu kan janji bertemu. Anyway. Anyway, biar pendengar dan penonton punya gambaran nih dari lu ya, bisa diterangin nggak background lu atau pengalaman lu di dalam dunia pekerjaan atau di dalam dunia ini sekarang? Dunia ini ya. Yang fana ini. Iya. Oke. Jadi gini, Wen. Jadi gua itu dari dulu pertama kali masuk dunia kerja itu gua itu masuk jadi Hmm. sales. Biasa lah Hmm. ya kalau misal di Indonesia itu kan biasanya itu sales adalah atau bidang penjualan ini ya, direct sales ini adalah yang paling gampang untuk dimasukin Betul. ya. Hmm. Jadi sebelum gua lulus kuliah itu gua sebenarnya udah kerja tuh, mulai mulai Hmm. kerja tuh. Hmm. Walaupun malam-malam ya, jadi sales, direct sales. Nah, dari direct sales itu gua growing jadi business development, agak bagus sedikit katanya ya business development, dari tapi sama aja ujung-ujungnya Hmm. jualan, Hmm. tapi ke B2B. Habis itu gue sempet juga jadi apa namanya itu manajemen trainee bank ya, Hmm. dulu Hmm. sempat jadi bank. Di situ belajar banyak juga mengenai seluk-beluk bank dan terutama manajemen resiko ya. Hmm. Jadi bank itu emang sangat rigid dalam hal resiko. Jadi walaupun kalau marketing kan beda jauh Hmm. ya. Kalau marketing itu kita harus sekreatif mungkin Hmm. ya kan. Hmm. Nah, kalau di bank itu kita kayak dikotakin nggak bisa gitu. Kita nabrak sini, nabrak sini, nabrak sini gitu. Hmm. Jadi itulah itu dari di Jadi bank udah ya. aturannya yang harus di inilah udah pakem gitu, yang harus ditaati gitu ya. Ya. Nah, Hmm. kita nggak boleh keluar batas si pakem Hmm. itu gitu. Hmm. Nah, itu manajemen trainee bank, lalu masuk lagi ke marketing karena nggak Hmm. cocok. Hmm. Nah, habis itu gue masuk ke di sini mulai ke telco ya, industrinya mulai ke telekomunikasi. Telekomunikasi. Nah, ini yang ya ini cocok bagi gue Hmm. karena hubungan sama teknologi. Gue suka Oh, teknologi. I see, I see. Nah, major lu Hmm, sebelumnya di kuliah apa tuh? Oh, manajemen. manajemen. Cuman lu suka Ya, teknologi gitu. iya, gue sangat suka Hmm. teknologi. Jadi kalau bisa diceritain sedikit, awal-awal adanya internet itu mungkin gue termasuk salah satu first adopter Hmm. Hmm. internet. Karena bokap kan kerja di Iya, Telkom iya, ya. iya, iya. Ha, ha, ha. Jadi bokap punya fasilitas untuk bisa merasakan internet untuk yang pertama kalinya tuh. Itu SMP ya? Internetnya udah mulai SMP ya? SMA kayaknya, SMP mau ke SMA SMA ke SMA. kayaknya. Kayaknya gua tahu internet juga dari lu deh kayaknya. Iya Pakai dial up gitu. gitu Jadi yang gitu, nggak kayak gitu. sekarang. Terus terus. Nah, mulai dari situ tuh apa namanya passion gua mengenai teknologi itu semakin meningkat. Hmm. Curiosity gua bertambah Hmm. gitu, ini seru banget ya internet. Hmm. Nah, dari situ akhirnya gue sempat bekerja di bidang telekomunikasi, which is itu banyak berhubungan sama Hmm. Hmm. teknologi Hmm. gitu. Hmm. Itu gua jadi apa namanya product marketing, kita bisa bilang Oke, gitulah ya. oke. Jadi gabungan antara product marketing dan juga account account management. Jadi accountnya kan telco waktu itu Hmm. kan. Jadi gue banyak berhubung sama telco-telco dan berhubungan erat sama PIC-PIC di telco Hmm. Iya, gitu. iya, iya. Nah, terus terakhir pada akhirnya sekarang Nah, lu fieldnya itu apa pekerjaannya? oke. Jadi dari situ gue sempat masuk dulu ke LG Oh, Mobile, LG Mobile, oh ya, jualan. lu sempet ke LG Mobile ya? Iya, iya. LG Mobile juga seru banget, Hmm. men. Nah, di situ gue belajar mengenai holistic marketing. Holistic marketing. Apa tuh bedanya Nah, dari jadi marketing biasa? secara gitu. Jadi gini, kalau di awal yang telekomunikasi itu hanya partial. Jadi gue Hmm. belajarnya. Jadi marketingnya hanya ke apa namanya, hanya bicara mengenai konsep dari sisi gimana ya gue bicaranya ya.
Jadi nggak ada branding lah, contohnya kayak gitu. Jadi di awal tuh di telco itu nggak ada branding karena branding itu yang melakukan adalah si telkonya, ngerti nggak? Hmm, Wen. Ya jadi partial partial marketing kita bisa marketing, bilangnya. oke. Jadi hanya sebagian kita melakukan aktivitas marketing tapi hanya sebagian part Hmm. gitu. Mulai dari sales promotion misalnya Jadi gitu. jadi Nggak ada. jadi lu tidak memikirkan ini brand tujuannya kemana marketingnya. Jadi marketingnya hanya untuk ngejual kuantitas produk aja intinya gitu ya kali mungkin. Oke. Benar, Oke. benar, benar, Nah. benar. Nah, di LG Mobile, nah itu gua belajar banyak mengenai holistic marketing karena pada saat itu gua sebagai product marketer Hmm. lah ya, product Hmm. marketing. Di situ gua harus pertama menentukan produk mana yang bakal masuk ke Indonesia. Oh, sampai segitunya ya. Udah mulai Iya, dari itu ya, dari awal gitu maksudnya dari awal ya. dari awal. Di situ itu kan perlu Hmm. analisis kan, nggak bisa seenaknya aja tiba-tiba saya pengen masukin produk Iya, ini iya, iya, misalnya iya. mobile karena kompetisi industri dari mobile phone itu sangat cukup ketat di Hmm, Indonesia hmm, kan, hmm, kan lu tahu sendiri lah ya hmm, gitu hmm, kan. hmm, Nah, jadi gua harus menentukan nih ini mana yang harus gua masukin ke hmm. Indonesia dengan cara gua menganalisa kompetitor, harga, spek dan lain-lain lah ya. Which is gua buat apa namanya gua Hmm, semangat hmm. gitu karena gua suka kan teknologi Iya, kan. iya, iya, iya. Nah, dari situ eh, gua harus forecast. Forecast. Oke. Oke, masukin produk ini. Berapa ya yang lu minta untuk pabrik untuk buat Hmm, gitu hmm, kan. hmm. Nah, itu nggak bisa pakai gut feeling Betul, kan. betul, betul. Nah, itu Lu harus ada ada proses. ilmunya berarti ya, harus ada ilmunya. Nah, itu ilmunya itu apakah emang di coaching sama si LG itu atau gimana? Nah, jadi ada gap di situ yang mungkin itu bisa gua ajarin ke teman-teman yang merasakan gap yang sama. Jadi ada gap di mana perusahaan yang segede LG itu misalnya ya, mungkin di perusahaan lain juga ada yang sama Hmm. ya. Itu mungkin eh, eh, orang itu kayak langsung dicemplungin aja gitu. Karena mungkin karena gue udah experience juga ya. Hmm. Cuman untuk bisa apa namanya spesifik mengenai forecast itu emang gue harus langsung terjun belajarnya tuh. Jadi nggak ada yang training dulu selama 1 tahun atau sebulan 3 bulan itu nggak Hmm. ada untuk Hmm. mengenai hal itu. Jadi langsung ceburin, langsung launching waktu itu adalah produk G3. Nah, lu kan kalau misalnya langsung diceburin gitu, lu kayak emang udah punya gambaran nggak pada saat itu lu dicemplungin itu? Nih, lu pokoknya kayak gini, bikin forecastnya gitu. Kan, Ya, jadi kebetulan kan belajar ya, hmm. men. Alhamdulillahnya gue kan eh, belajar gitu. Gue kan lulusan MUGM ya, Hmm. MBM. Jadi gue belajar gitu di situ mengenai forecast, mengenai competitive analysis. Jadi gue punya frameworknya. Hmm. Tuh. Nah itu juga yang mau gue kasih kasih info ke teman-teman yang misalnya lagi belajar nih, ketika di kuliah itu kita apa namanya kita harus tahu frameworknya. Ya, maksudnya ini tuh fondasinya lah gitu. Ini sebagai fondasi yang harus kita camkan baik-baik, kita mengerti baik-baik, bukan dihafalin ya. Kita mengerti supaya nanti nanti pas kerja itu kita udah punya frameworknya, jadi kita nggak kemana-mana gitu. Udah tahu, oh ini frameworknya adalah competitive analysis tuh dibuatnya untuk ini, tujuannya untuk Hmm. ini, caranya gimana, apa yang kita harus kita analisa gitu. Hmm. Gitu tuh, forecast juga gitu tuh, Hmm. misalnya forecast kayak gini. Nah, untuk hal-hal detail teknis itu nanya. Nah, itu kita harus banyak-banyak nanya kalau misalnya yang emang training nggak ada gitu ya. Itu harus proaktif nanya gitu kan. Hmm. Gitu ya. Nah, terus kalau dari pengalaman lu ini, lu merasa bisa ini nggak? Maksudnya tuh apakah pengalaman lu bikin framework itu susah, struggling lu nggak menemukan si itu atau emang dari pas kuliah lu sudah diajarkan itu dan sudah paham nah akan menggunakan framework yang buat solving pekerjaan lu ini? Wah, pertanyaannya bagus banget, men. Loh, kenapa? Itu to the heart, straight to the point. Jadi benar, lu benar. Jadi benar. Jadi ada struggle khusus, walaupun gue udah tahu Hmm. frameworknya. Jadi gue ada kayak semacam struggle juga Hmm. gitu untuk bisa butuh waktu lah untuk bisa memahami dari konsep itu ke actualnya gitu Hmm. loh. Nah,
Nah, itu perlunya kita banyak bertanya nih ke direct bos kita gitu. Hmm. Dan perlunya direct bos kita untuk kooperatif sama kita gitu. Hmm. Itu salah satu Tuh. struggle-nya ya. Ya, Kadang-kadang itu bos suka bisa malas Kak. juga ngejelasin kali. Enggak. Iya, Itu dia. lu harus punya tips and trick untuk bisa buat bos lu jelasin ke lu. Apa tuh tips and tricksnya? Mungkin bisa bisa sama pendengar tuh, oh gue punya masalah ini. Oke, jadi sekali Eh, langsung aja ya. Nah, waktu sebelumnya kan gue banyak berhubung, jadi sebagai account manager itu hmm. membantu Wen. Sebelumnya kan gue di telco kan, maksudnya gue berhubungan sama kliennya telco. Nah, klien telco itu punya PIC. Nah, di situ kita banyak relationship gitu, bangun Hmm. relationship di situ. Jadi sering ketemu Hmm. ngopi, ngerti nggak men? Jadi breaking the ice itu dengan Hmm. ngopi waktu itu kalau gua strategi gua. Karena dengan ngopi itu lebih enak ngobrolnya sambil ngopi gitu kan. Gimana bos gitu. Saya ada masalah Hmm. ini nih gini-gini. Nah, dia juga seneng karena dia lebih Iya, iya, relax iya, kan iya, iya. gitu. Tapi tergantung bosnya nih. Tapi emang selalu berhasil dengan cara ngopi itu. Most of the time. Enggak, Enggak ya. enggak. Jadi kadang-kadang PIC-nya juga kan ada yang moody gitu. Kadang-kadang ada yang bisa diajak buat ngobrol, ada juga enggak. Nah, intinya sebenarnya bukan ngopinya, Wen. Intinya adalah lo harus mengetahui dia tuh sukanya apa. Jadi salah satu contoh lain ya. Jadi waktu di LG Mobile itu gua banyak berhubungan sama Hmm. finance. Karena ketika gue mau ngeluarin budget, gue mau apa itu gue approval, budget, finance lah berhubungan dengan finance ya, budget marketing, budget sales promotion, itu gue harus banyak apa namanya kerjasama sama dia nih satu Hmm. Hmm. cewek gitu dia finance. Nah dia nggak suka Hmm. ngopi, dia sukanya cookies sama tea. Oh intinya sih pokoknya kita harus approaching si PIC ini, kita harus tahu dia sukanya apa agar bisa mendeliver kebutuhan atau kebutuhan informasi lu dari si bos melewati si PIC ini gitu ya. Nah gitu. Jadi kita harus tahu nih. Jadi nanti Jadi buat social skills-nya teman-teman harus benar-benar dibangun juga ya itu. Jadi Hmm. salah satu skills yang lu harus bangun sebagai mahasiswa nih itu Hmm. social Hmm. skills gitu. Itu penting gitu. Terus setelah dari LG ini lu ada lagi nggak ke mana lagi gitu? Kalau nggak salah lu ada lagi satu Oh ya, pekerjaan ya? ya jadi setelah dari LG gua balik lagi ke perusahaan yang berhubungan sama Hmm. telco tadi. Cuman challenge gua udah beda di situ. Jadi challenge gua adalah gua itu ditugaskan untuk apa namanya jadi representatif di Indonesia Hmm. gitu kan. Yang megang apa namanya yang megang bisnisnya adalah gua gitu di Indonesia. Nah, di situ gue juga dikasih tanggung jawab untuk mencoba cari a new revenue Hmm. stream A new revenue gitu. stream ya. Dan Oh itu susah banget tuh. ya Hmm. gitu. Jadi kan gini, kenapa gua accept Hmm. tawaran itu? Karena itu justru itu karena ada peluang untuk mencari new revenue It, stream. hmm. Karena kalau enggak bosen gua. Sebelumnya kan gua udah pernah Wen di situ. Oh, oke oke oke. Tapi sama CEO gue itu bilang, ini gue ada apa namanya, gue butuh new revenue stream nih gitu. Sama butuh growth dari legacy product. Legacy itu yang Iya udah lama iya ya. iya. Legacy product dia butuh growth nih karena sudah Malah lu stagnan lebih sekarang. seneng dikasih challenge seperti itu ya? Karena itu emang Ya, karena dikasih scratch ini tugas lu scratch yang dari nol banget sama lo harus dibuat gitu ada revenue stream baru gitu ya. ya, jadi bisa Oh, gue oke. banget gitu loh. Men. Bisa kau main gitu ya. Bisa gue banget. Nah itu yang gue suka gitu. Jadi gue syaratnya itu, pokoknya gue Hmm. banget lah gitu. Pokoknya lu harus bantu gue, Hmm. support gue ya, untuk bisa mengachieve yang gue banget ini Hmm. gitu. Gitu. Nah sekarang emang Nah, di situ jelaskan gitu. apa ini yang gua banget tuh kayak gimana sih? Ya contohnya misalnya ada bidang-bidang. Contohnya gini deh. Jadi waktu gue pertama Hmm. kali masuk di situ, gue kan sangat suka Hmm. teknologi ya, teknologi aplikasi. Jadi yang di satu yang salah satu yang gue pengen tawarin adalah Hmm. mengenai aplikasi. Gitu. Jadi gue pengen perusahaan itu punya aplikasi gitu, ngerti nggak? Aplikasi yang Oh baru gitu. lah. Yang bisa ngebantu mereka Ya. meningkatkan revenue gitu. Nah, dan gue suka Eh, data nih. Gue pengen
perusahaan itu bisa membantu perusahaan-perusahaan seperti LG Mobile untuk bisa lebih memanage datanya nih. Dan gimana so far Karena gua ya program lu ini apakah membantu mereka? Ya, so sorry far kenapa? kan ini ada program yang dibuat sama lu sendiri nih. Nah, so far apakah itu membantu mereka nggak merasakan gitu yang si klien-klien yang sama lu di handle tuh atau perusahaan yang lu jalani? Ya, ya alhamdulillahnya. Jadi karena gua udah punya Mhm. experience sebelumnya ya di perusahaan itu, jadi gua tahu tahu detail gimana caranya untuk cari atau untuk mengubah eh, apa namanya curve dari Hmm. revenue-nya gitu lah ya. Untuk yang pertama untuk yang Hmm. legacy nih ya. Jadi gua langsung bisa memperbaiki atau gue bikin satu produk baru yang jadi satu sumber revenue stream Hmm. barulah di situ ya Hmm. untuk yang legacy ini. Nah, jadi yang legacy ini sekarang punya produk revenue stream baru Hmm. nih gitu. Nah, otomatis kan itu udah Hmm. tercapai kan. Nah, habis itu yang berikutnya, gue juga bikin produk baru di bidang Hmm. data, namanya data management. Nah, itu yang lagi Oh, lagi digodok godok. sekarang Iya, gitu. iya, iya, iya. Nah, terus Manajemen platform. challenge apa lagi nih yang lu lagi kejar sekarang nih? Nah, jadi eh, gua ini sekarang melihat ada satu problem baru nih di tahap kehidupan Hmm. yang Hmm. sekarang Hmm. gua ini ya, Wen ya. Tahap kehidupan, oh, Ada satu problem baru yang ada, tahap kehidupan sorry. yang maksudnya di tahap kehidupan baru yang sekarang ini tuh tahap kehidupan apa nih? Jadi sekarang kan gua lebih orang bilang apa namanya lebih religious Oh, conscious lah gitu, oke, Allah oke, oke. conscious lah ya. Hmm. Nah, jadi setelah gue mempelajari lebih dalam, sebelumnya Hmm. kan gue Hmm. ignoran banget ya Wen ya gitu ya. Terus? Dan setelah mempelajari lebih dalam, ternyata ada beberapa hal yang gua Hmm. tabrak gitu, terutama dalam bidang. Nah, ini juga Hmm. satu tips lagi nih bagi para mahasiswa ya untuk khususnya. Jadi, ketika lu belajar di kuliah nih dan bakal masuk ke apa namanya Hmm. industri atau perusahaan gitu. Nah, itu sebenarnya itu ada batas-batas yang lu harus jaga Hmm. sebagai orang muslim ya. Ada batas-batas yang harus Hmm. Apa perhatiin tuh? gitu. Kayak Hmm. misalnya contohnya, lu nggak boleh korupsi Hmm. waktu. Misalnya kan di kerjaan kita banyak kadang-kadang kita Iya, iya. hobi gitu loh ngetinggal dalam lagi itu nggak boleh men Oh itu gitu. dosa haram. Iya. Nah itulah. Jadi kita harus tahu itu. Kalau nggak kita nggak nanti kita nggak tahu mana yang Hmm. benar mana yang enggak kan. Intinya itulah. Jadi tahap depan sekarang ini gue udah uh, uh, so far ya mengetahui lah sedikit lebih dalam mengenai itu Oke. peraturan-peraturan itu. Nah dari situ muncul problem baru itu problem Hmm. statement baru di masyarakat ini setelah gue coba riset-riset dikit lah ya. Itu banyak perusahaan yang atau ada teman-teman apa namanya teman-teman industri yang masih belum tahu belum paham Hmm. mengenai hal ini gitu. Nah ini yang mau gua serve gitu problem ini dengan gua mau ngerintis suatu perusahaan lah yang kita bisa bilang gitu yang bergerak di bidang yang bakal membantu orang-orang owner-owner yang atau startup lah yang misalnya Hmm. Hmm. resource-nya terbatas lah ya. Untuk memudahkan mereka untuk bisa meluncurkan produk-produk mereka yang baru gitu. Hmm. Atau mereka mau mengembangkan produk mereka dari sisi revenue atau dari sisi branding, dari sisi marketing. Itu kan Hmm. expertise gue di situ Hmm. ya kan ya. Nah, itu mau gue transfer ke atau gue bantu orang-orang ini supaya mereka lebih mudah. Karena kan gini, karena kalau orang-orang kayak startup-startup ini atau owner-owner ini kan waktu mereka kan Hmm. Hmm. nggak Hmm. banyak lah ya gitu. Mereka punya kerjaan lain, mereka punya investasi di bidang lain. Nah, waktu mereka nggak cukup untuk bisa mengurus
investasi baru ini misalnya, atau startup Iya, mereka yang iya. baru buat ini gitu. Nah, itulah gua, gitu. Jadi gue bantu memudahkan mereka. Jadi mereka save time, Hmm, hmm, time is hmm. money kan, kalau kata orang money gitu kan, gitu. Gua bikin perusahaan yang bisa bantu perusahaan lain untuk bisa mengembangkan produk-produk baru mereka gitu Oh sih gitu. dari Tapi sisi marketing. kalau misalnya yang startup banget nih, bener-bener dari scratch gitu. Atau ini memang perusahaan yang sudah terbentuk tapi mau mengeluarkan produk lain atau gimana? Atau bisa dua-duanya? Bisa dua-duanya. Jadi yang bakal gua serve, yang tentunya kita kan kalau dari sisi kalau kita bicara mengenai go to market Hmm, strategi ya. Ini kan gue hmm, lagi mau go to market kan. Nah, kita harus tentuin pertama-tama kita harus tentuin target hmm, audience kita kan. Gitu. Nah, jadi yang main target audience itu adalah orang-orang atau owner-owner yang punya perusahaan itu, yang punya produk baru, yang mau berinvestasi, tapi mereka punya banyak investasi juga yang lain di suatu hmm, produk gitu misalnya ya. Nah, mereka butuh orang yang bisa kasih advice ke mereka, kasih apa namanya, kasih saran, kasih pokoknya hmm, basisnya data lah, kasih strategi gimana. Jadi mereka tinggal hmm, mutusin, Wen, gampang kan? Gitu. Jadi nih misalnya lu hmm, sebagai ownernya, Wen, salah satu misalnya target hmm, audiensnya adalah lu nih ya, salah satu target dari growth maker adalah lu nih. hmm, Lu kan hmm, juga owner kan ya. Gue kasih lo nih, Wen, gue punya, lu kan mau hmm, buka bisnis baru nih gue bikin competitive analysis. Jadi industri, misalnya lu mau masuk ke industri kesehatan. Nah, di industri kesehatan itu apa nature-nya tuh gini-gini, apa namanya, pesaingnya tuh gini-gini, hmm, pricing-nya tuh gini-gini, barrier to entry-nya tuh hmm, ini hmm, gitu loh. Nah, habis itu gue kasih conclusion, gue kasih saran gitu. Sebaiknya lu gini 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 hmm. rekomendasinya. Nah, kan lu kan terbantu kan, jadi lu bisa langsung make a decision gitu dengan jelas, dengan clear. Kadang kan mereka tuh bikin decision tuh Iya, dengan gut iya, iya. feeling ya kan, ya kan. Jadi kalau dengan gut feeling itu problemnya adalah di learning curve nanti mereka struggling tuh, Iya, iya, iya. Jadi ngerti kan, Man ya? jadi sebenarnya gini, jadi si Nah, growth maker ini kalau misalnya kita suatu perusahaan atau suatu individu atau gua misalnya ya mau membuat sesuatu, gua minta advice ke lu dulu. Gua punya problem ini atau ya minta advice ke ya, growth maker nih. Gua punya pengen kayak begini nih, hmm, cuman ini masih guts feeling gua aja. Dengan data yang gua punya, lu bisa nggak secara teknikal dikalkulate terus yang akhirnya lu outcome-nya adalah advice yang terkalkulate juga apa yang guts feeling gue itu tervalidasi nggak gitu, maksudnya bener nggak sih gitu, mungkin gitu kali ya. benar, Hmm, hmm, benar, hmm. benar. Ya, ya, Benar ya. sekali, Wan. Jadi lebih sure. Jadi sebagai owner, lo kan memutuskan dengan basis yang lebih lebih make, apa lebih, lebih Hmm. pasti, bukan lebih pasti sih, lebih terukur lah daripada hanya cuman gut Tapi kan feeling aja kadang-kadang gitu. kalau yang memulai perusahaan gitu, apalagi yang UMKM, mereka tuh nggak terlalu punya banyak data gitu ya. Cuman mereka tuh lebih ke lisan aja gitu. Apakah itu menjadi suatu kendala buat si growth maker ini? Nah, justru itu juga sebagai peluang. Jadi kan gue Hmm. suka data ya, Wan ya. Nah, itu juga gue encourage ke teman-teman UKM-UKM atau yang startup-startup yang baru ini untuk memulailah dengan Hmm. data. Harus kita mulai data. Jadi walaupun mereka nggak punya banyak data nggak apa-apa. Kita mulai dari data yang ada apapun itu. Lalu nanti gue bakal apa namanya, gue bakal bangun culture Hmm. data. Jadi yang bakal gue lakuin ke manajer-manajer nih, misal lu punya manajer ya, gue bakal coaching ke manajer-manajer ini, nih lu harus simpen data ini. Setiap lu melakukan, uh, setiap lu berhubungan dengan konsumen, lu tanya data-data ini ke mereka. Nanti lu punya basis data yang cukup, ketika lu mau Hmm. diversifikasi produk atau lu mau expand bisnis, lu punya data yang cukup untuk bisa tahu decision mana yang bakal lu ambil. Contohnya, oh kebanyakan ternyata yang datang ke klinik lu adalah orang-orang yang masih Iya, muda iya. ternyata, bukan orang tua Hmm, hmm. gitu. 40% masih muda, 30% umurnya 60, 50, misalnya kayak gitu Hmm, tuh, kan hmm, itu hmm. jelas tuh. Ya kan? Oh, jadi kita kalau gitu kita harus approach bikin kegiatan marketing atau approach orang-orang yang berumur di situ gitu. Mereka kan Hmm. habitnya pasti beda kan. Nah, itu mas.
Nah, gue juga bakal bantu di situ gitu. Itu sangat cukup. Ya karena mereka nggak punya data, Wen, bener, Wen. Dan itu peluang menurut gua. Jadi Hmm. kalau itu kan berarti kita harus ibaratnya perusahaan yang sudah berjalan ya. Jadi perusahaan yang sudah berjalan, cuman mereka belum punya data, anggaplah lu meminta buat, oke, kalian harus menyediakan data nih selama 1 bulan gitu. Nah, cuman kalau misalnya ada perusahaan startup yang gua bingung nih antara jualan roti bakar atau martabak, bagusnya yang mana ya? Gitu, itu bisa nggak? Itu bisa. Itu yang gua lakuin sekarang Eh, kebetulan. Jadi eh, klien pertama sih. Gue oh, alhamdulillah udah dapat kartu alhamdulillah, klien pertama, alhamdulillah. Wen. Terus gimana? Startup. Startup baru jalan tuh 2019 gitu kan. Nah, di situ juga Hmm. walaupun mereka punya data ya, mereka punya data. Cuman mereka ke data mereka itu mereka nggak mau Hmm. share. Mereka concern sama data Hmm. confidential mereka gitu kan. Nah, akhirnya gue menggunakan data yang ada di market sekarang, di berita-berita. Banyak sekarang Hmm. kalau kita googling atau di Indonesia gitu, kita bisa cari data-data itu. Contohnya misalnya ya, data uang inflow dari luar negeri ke dalam negeri itu berapa Hmm. banyak. Itu di Bank Indonesia. Hmm. Mm, Nah itu ntar bakal benar. dilakukan Terus oleh si growth maker ini buat salah satunya. ya, Hmm. Ya. benar, benar. Itu salah satu kesukaan gue juga sih sebenarnya. Gue suka riset-riset Hmm. kecil-kecilan gitu, yang ngecil. Ya, 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 ya. Simpelnya sih playbook, Wen. Jadi gue bisa kayak Hmm. bikin Hmm. playbooknya. Playbook jadi nanti gue bakal bikinin book yang nanti jadi guidance orang-orang ini atau owner-owner perusahaan ini untuk mereka menjalankan bisnisnya atau Hmm. mengeluarkan produk barunya atau melakukan Hmm. marketing gitu. Nah, jadi Tapi intinya nanti tapi outputnya seriously gue adalah tertarik sih karena gue kan ada perusahaan baru banget nih yang mau gue buat gitu. Nanti gue ceritalah offline sama lo. Nah ini sangat-sangat berguna karena ada beberapa keputusan yang mungkin selama ini gue putuskan secara guts gitu dan tidak secara data gitu. Ya mungkin kita bisa minta lu ya buat mengumpulkan data nah, tersebut dan itu ngasih jadi keputusan yang lebih yang dasarnya tuh ada lah gitu. Nah, benar. Dan yang bikin keputusan lu, Wen, nanti ya, lu kan. ntar ngasih opsi ke gua kayak begini, kayak begini, kayak begini. Iya, Oh, oke, oke. intinya gitu, Wen. Benar, Wen. Lu Oke, udah wah, nangkep thank you sih. banget nih. Pasti yang pendengar dan Hmm. penonton kalau misalnya tertarik untuk menggunakan jasa growth maker, dan gue yakin pasti berguna banget dan banyak banget. Kata gue skalanya juga bisa dari kecil sampai besar ya. Gimana Eh, cara menghubungi lu untuk mendapatkan service yang lu tawarkan? oh gitu. Jadi so far gue sekarang pakai Hmm. akun pribadi ya. Jadi kalau mau menghubungi gue bisa lewat nomor telepon pribadi eh, sama email. Hmm. Hmm. Dan dikit gue mau Ya. nge-share. Jadi kebetulan tuh kemarin itu gue ikut apa namanya Hmm. webinar lah. Webinar itu dari Dr. Muhammad Hmm. Arifin Badri. Dia pakar pakar ekonomi Islam lah gitu ya. Jadi Hmm. muamalah lah, pakar muamalah. Nah, jadi dia kasih satu satu inspirasi bagi gue yang benar-benar mau jadiin ini adalah fondasi dari Growth Makers Oke. gitu. Jadi ini gue Oke. tulis dan gue bacain ya. Yang pertama adalah growth maker itu harus bisa tujuannya adalah memudahkan kebutuhan orang lain. Itu yang pertama. Jadi harus dibikin mudah gitu. Kalau misalnya dia resource-nya terbatas ya udah nggak apa-apa ya. Penting gue bisa Hmm. bantu Hmm. lo gitu, ngerti kan? Itu jadi main poinnya itu. Habis itu Hmm. bermanfaat bagi orang banyak. Habis itu berguna bagi orang lain dan meringankan kesulitan orang. Nah itu intinya. Kan orang tuh owner tuh kan kesulitan ya. Aduh membagi waktu antara bisnis ini dan bisnis ini lainnya. Dan gue berharap gue bisa membantu dia kesulitan Masya dia Allah, gitu loh. hebat banget, hebat hebat. Tapi itu dasarnya. Habis itu Nah, memenuhi kebutuhan orang. Jadi itu yang pengen gue pegang teguh dan semoga dengan Ghost Dot Maker ini gue bisa bisa mencapai itu inspirasi apa namanya? Bukan inspirasi, hmm, apa hmm, tujuan hmm. itu gitu. Oke, Gitu, alhamdulillah. Ban. Jadi buat yang mendengar, jadi si dengar sendiri dari Dias tuh, jadi filosofinya aja memang 80% tuh sifatnya untuk membantu dan memudahkan para owner dan para pengusaha atau para bisnis yang untuk berniaga agar mereka bisa mendapatkan
rezeki dan nafkah yang lebih baik ya gitu. Dan mungkin dari Yes. situ growth maker ini dengan filosofi itu yang pada dasarnya membuat perusahaan ini achievementnya tuh puasnya tuh di situ gitu, bukan hanya karena materi ya, Mas Yes ya. Ya betul, Ya. alhamdulillah, Yes. masya Allah, hebat hebat. Ya mudah-mudahan aja dengan Betul. lu ketemu di janji temu. Tapi ini itu kan filosofi ini ya, filosofi perusahaan. Gua pengen tahu nih filosofi foundernya nih di dalam kehidupan dan berbisnis. Cie. Itu. Jadi gini, Wen. Nah, salah satu lagi, Wen. Eh, Jadi gini, bisnis atau produk gitu ya. Misalnya kita let's say growth maker lah ya. Growth maker itu kita harus bayangkan bahwa dia adalah manusia, Wen. Nah, jadi kalau lu bayangkan tentang growth maker, berarti lu harus membayangkan tentang gue Iya, juga iya. gitu, ngerti nggak, Wen? Karena gue foundernya. Nah, jadi salah satunya adalah ini gitu. Prinsip-prinsip ini yang mangen gua instill di growth maker gitu. Jadi kalau tanya prinsip hidup hidup gua ada ini gitu, yang tadi memudahkan orang itu adalah satu fokus utama gua gitu. Itu gitu. Dan satu lagi ada sedikit informasi lah ya. Sebenarnya ada miskonsepsi di Indonesia ini di mana kita menganggap bahwa nggak gini, di mana kita menafikan bahwa halal itu sebenarnya hal yang sesuatu yang lebih, ngerti nggak, Wen? Jadi gini, sebenarnya halal itu adalah standar minimal bagi seorang muslim untuk melakukan sesuatu, Emang ngerti nggak? sudah kewajibannya seperti itu intinya gitu. Ya, Itu standar. standarnya harusnya seperti itu. Oke, ya ya ya. Standarnya itu paling minimum gitu loh. Jadi yang pertama ketika kita mau berusaha, itu kita harus perhatikan dulu ini halal nggak itu sebagai muslim ya, karena gue mungkin yang lainnya kan beda ya. Cuman sebagai muslim atau orang umat muslim yang lainnya gitu, orang teman-teman kita, ketika kita mau berusaha atau kita melakukan sesuatu bisnis gitu, kita harus cek dulu nih yang paling minimum halal, karena itu yang paling minimum Ya ya standar ya ya kan. betul betul. Nah, habis itu baru kita masuk ke tahap berikutnya. Itu ya adalah kualitinya harus bagus. Kita sebagai orang muslim kita nggak boleh bikin abal-abal, Wen. Betul betul Dosa, betul. Wen. Bukan dosa sih. Ya, itu sebagai kan nggak, kita harus Betul, profesional betul. gitu sebagai orang muslim, itu yang banyak Betul dilupakan betul gitu betul. loh, ngerti nggak sih? Jadi intinya dengan Itu. ibaratnya agama Islam mengajarkan seperti itu karena pengen mencerminkan agama Islam itu sebenarnya kayak begitu, mempermudah, profesional, dan memberi berkah kepada halayak manusia gitu nggak sih? Waduh, Iya tuh benar, gua betul. langsung dikasih pelajaran nih sama Dias. Jangan lupa ya, ingat standarnya minimum Minimum adalah halal ya. halal. Harus pakai Bismillah ya semua ya saya. Oh, Aduh. barakallahu fikum. Waduh, terima kasih banget nih Yas udah bisa datang di Janji Temu Podcast. Kali ini bermanfaat banget. Dan informasi ini gua yakin pasti banyak banget yang bisa yang tertarik dan juga yang memang lagi kesulitan dan mencari jawaban dari kesulitan tersebut. Ya mungkin dengan mendengar Growth Maker ini mereka bakal reach out to you gitu ya, dan mungkin misi lu untuk memudahkan kesulitan orang juga tercapai gitu. Amin ya Rabbal Amin. alamin. Oke kalau gitu. Amin. Ya, makasih banget Yas buat itu. Mungkin kita Thank bakal lanjut lagi di sesi berikutnya dan topik berikutnya. Thank you banget dan I'll see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.